Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi subhanahu. Faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu wasiat, satu pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Abu Dzar. Satu pesan ini berisi 3 wasiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunt. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن." Yang artinya, wahai Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, lalu ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang telah kau lakukan. Dan bergaullah dengan manusia menggunakan akhlak-akhlak yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan 3 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita pegang betul-betul, maka kita akan bisa hidup dengan selamat di dunia maupun di akhirat. Kita hidup dimanapun bisa diterima tanpa ada masalah sama sekali. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita berhati-hati dalam setiap perbuatan maupun ucapan kita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab mengenai apa itu takwa. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata, "Pernahkah Anda melewati satu jalan yang penuh dengan duri?" Umar bin Khattab mengatakan, "Iya, pernah." "Lalu apa yang Anda lakukan?" "Aku akan berhati-hati, langkah demi langkah aku akan berhati-hati sehingga tidak ada kakiku yang tertusuk oleh duri sedikit pun." Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Fadzalikat taqwa." Seperti itulah takwa. Dan takwa ini dimanapun berada, tidak hanya di dalam masjid, tidak hanya ketika kita mendengarkan ceramah, tidak hanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di semua aspek kehidupan kita. Di saat kita sedang di rumah bersama keluarga, di saat kita sedang bekerja, di saat kita berada di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha." Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang telah dikerjakan di masa lalu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk selalu berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Karena kalau ada manusia yang tidak berbuat salah, maka itu bukan manusia, itu malaikat. Sudah wajar manusia berbuat salah, tetapi yang perlu kita pikirkan apa yang kita lakukan seharusnya setelah kita melakukan kesalahan. Maka wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah segera lakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan ini diharapkan bisa menghapus keburukan-keburukan kita di masa lalu. Tidak peduli masa lalu kita bagaimana, tidak peduli sekotor apa kita di masa lalu, yang terpenting adalah bagaimana kita membersihkan sisa usia kita dengan kebaikan yang akhirnya kebaikan-kebaikan itu diharapkan membersihkan dosa-dosa kita di masa lalu. Dan yang ketiga, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalau bergaul, bergaullah dengan cara yang baik. Kalau kita tidak suka mendapatkan komentar-komentar buruk, maka jaga lisan kita dari komentar-komentar buruk. Bergaullah dengan akhlak-akhlak yang baik, perilaku-perilaku yang mulia, memperhatikan orang lain, berkata yang baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aktivitas bekerja itu menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Tetapi sebetulnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sendiri memandang bekerja itu adalah satu hal yang sangat penting. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam. Malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna an-nahara ma'asha." Dan kami jadikan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Islam memerintahkan kita untuk giat bekerja.
bukan menunggu pasrah bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Maka ketika salat selesai, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia-karunia Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam selain memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam juga memerintahkan kita agar kita tidak melupakan kebaikan kehidupan dunia kita. Selesai urusan ibadah kita, maka lanjutkan, silahkan bertebaran di muka bumi, cari karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Artinya dialah yang menjadikan bumi ini hina untuk kalian. Jadi bumi ini disetting oleh Allah nyaman untuk kita, mudah untuk kita manfaatkan, mudah untuk kita ambil kebaikan-kebaikannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha, maka silahkan berjalan menjelajahi permukaan bumi, wa kulu min rizqih, dan silahkan makan dari rizki Allah yang bertebaran di muka bumi. Dan ingatlah, wa ilaihin nusyur, kelak suatu saat pasti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat tidak menginginkan umatnya menjadi umat yang pemalas. Nabi SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, yang artinya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas artinya kita memenuhi kebutuhan hidup kita dengan menggunakan pekerjaan kita sendiri, dan bahkan sisa dari itu bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah, yang artinya hanya bertindak sebagai penerima, bermalas-malasan, menggantungkan hidup kepada orang lain. Nabi SAW juga mengatakan, la an ya'khudha ahadukum hablah fayahtatab ala dhahri khairun lahu min an ya'tiya rajulan fayas'aluhu a'tahu aw mana'ah. Yang artinya, seandainya salah satu dari kalian mengambil tali ikatnya lalu pergi ke hutan mencari kayu bakar, lalu dia pikul di atas punggungnya, lalu kayu bakar itu dijual dan hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dia sehari-hari, hasilnya banyak atau sedikit sekalipun, kata Nabi SAW, itu masih jauh lebih baik daripada seorang laki-laki yang keliling ke sana kemari minta-minta, entah itu dia dapat sedikit ataupun dapat banyak. Artinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita apapun yang penting halal itu dalam Islam dinilai jauh lebih baik daripada berpangku tangan mengemis ke sana kemari padahal dia dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang masih mampu bekerja. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan pekerjaan kita, kita luruskan niat kita dalam bekerja, maka pekerjaan kita apapun itu bisa menjadi pahala jihad fisabilillah. Sekali lagi, apapun pekerjaan kita, asalkan halal, kalau kita niatkan dengan benar, maka itu bisa menjadi pahala jihad fisabilillah. Pernah dalam sebuah hadis, suatu ketika ada sahabat melihat seorang pemuda. Para sahabat melihat seorang pemuda, dia kuat, dan pemuda ini kuat dan dia rajin bekerja. Lalu para sahabat mengatakan, laukana hadza fi sabilillah, seandainya saja pemuda yang kuat tadi menggunakan kekuatannya untuk berjihad fisabilillah. Mungkin kalau bahasa kita eman, dia masih muda, masih kuat, tapi kok kekuatannya itu habis untuk dunianya saja. Alangkah baiknya kekuatannya itu, potensi masa mudanya itu digunakan untuk berjihad fisabilillah. Maka Nabi SAW mengatakan, la taqulu hadza, jangan bilang begitu. Fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Karena pemuda tadi seandainya dia bekerja demi menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, dia tidak ingin anak-anaknya makan dari harta yang haram atau harta yang syubhat,
fahuwa fi sabilillah, maka orang itu fi sabilillah, orang itu sama dengan jihad fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, dan seandainya dia bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup kedua orang tuanya yang sudah sangat tua, sudah tidak mampu lagi bekerja, juga sebagai bentuk balas budi seorang anak kepada orang tua, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa fi sabilillah, itu pun juga berarti dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha, dan seandainya pun dia tidak punya keluarga, orang tua yang menjadi tanggungan dia sudah tidak ada, dia bekerja hanya untuk dirinya sendiri, tapi dengan niat agar dirinya terjaga dari perbuatan tercela seperti minta-minta, agar dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang haram seperti mencuri demi mencukupi kehidupan pokoknya, maka kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Akan tetapi sebaliknya, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharah fahuwa fi sabilis syaitan, tapi seandainya dia keluar dalam rangka riya, dalam rangka pamer, dan dalam rangka sombong, artinya ini tidak hanya untuk yang bekerja, bahkan untuk yang jihad fisabilillah sekalipun, mau itu bekerja kalau keluarnya hanya untuk pamer, hanya untuk membanggakan status sosial dia sebagai pimpinan perusahaan misalkan, atau sebagai petinggi di suatu lembaga, karena riya, karena sombong, karena pamer. Demikian pula orang yang kebetulan saat itu keluar dalam rangka jihad fisabilillah bukan karena Allah tapi karena pamer, karena sombong, maka kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia saat itu bukan di jalan Allah tetapi dia berada di jalan syaitan, wal'iyadzubillah. Maka apapun aktivitas kita, asalkan halal, asalkan diperbolehkan, asalkan dengan niat yang benar, maka itu bisa menjadi peluang untuk kita mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita bekerja agar bekerja kita maksimal. Tidak hanya ibadah kita di masjid yang terhitung sebagai takarrub, tetapi aktivitas bekerja kita itu terhitung sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita perhatikan, bahwa pastikan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pekerjaan kita haram, maka berkahnya tidak ada, hasilnya pun akan berbahaya untuk kita dan keluarga kita. Mau kita infakkan pun infak sesuatu dari harta yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun menerima. Korupsi sebagiannya digunakan untuk sedekah ke masjid, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita bekerja, yang harus kita perhatikan dalam kita bekerja, yaitu adalah masalah al-itqan wal ijtihad. Kita dalam bekerja, apapun bidang yang kita tekuni, maka kerjakanlah dengan serius, selesaikanlah dengan sesempurna mungkin dan bersungguh-sungguh. Di sini Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqinah, bahwa Allah itu cinta kepada seorang hamba, yang hamba itu tatkala mengerjakan sebuah pekerjaan, maka dia kerjakan pekerjaan itu dengan sempurna. Kalau kita menekuni satu pekerjaan dengan sempurna, ingatlah, tidak hanya kita mendapatkan kesenangan dari makhluk, tidak hanya pelanggan yang puas, tidak hanya atasan yang puas, tetapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Maka ini berarti ada satu peluang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala melalui menekuni pekerjaan kita. Nabi SAW dalam satu hadis pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Artinya di waktu pagi bukan waktu untuk kita bermalas-malasan, tetapi lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, baik aktivitas ukhrawi maupun aktivitas duniawi. Yang bekerja lakukan persiapan sejak pagi hari, yang berdagang lakukan persiapan sejak pagi hari. Yang berikutnya, yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam hal pekerjaan kita, yaitu as-sidqu wal amanah,
jujur dan amanah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khaira man istajartal qawiyyul amin." Ini perkataan putri Nabi Syuaib kepada ayahnya, yaitu Nabi Syuaib. Tatkala ayahnya Nabi Syuaib ingin mempekerjakan seorang, maka putrinya mengatakan, "Inna khaira man istajartal qawiyyul amin." Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat sekaligus amanah. Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man wasyana." Bukanlah bagian dari golongan kami, yaitu orang yang menipu. Ini sebabul wurudnya, Nabi suatu ketika masuk ke pasar, lalu melihat ada buah kurma dipajang gitu. Di atasnya kurmanya bagus-bagus, lalu di tangan beliau dimasukkan, ternyata di bagian bawah kurma yang jelek. Maka Nabi SAW mengatakan, ini penipuan. Laisa minna man wasyana. Bukanlah bagian dari kami orang yang melakukan penipuan. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa jadi penting, yaitu apapun pekerjaan kita, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah." Bahwa lelaki yang mendapatkan cahaya itu adalah lelaki yang mereka tidak dilalaikan oleh jual beli dan perdagangan mereka. Sibuk berdagang boleh, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka sahabat-sahabat yang sibuk berdagang, tetapi kesibukan perdagangan mereka sama sekali tidak membuat mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan kita untuk beribadah, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Dan beribadah itu bukan berarti, kata Allah, aku menginginkan mereka memberiku rizki, bukan pula aku menginginkan mereka memberiku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tetapi Allah lah yang maha memberi rizki. Artinya kalau kita sesibuk apapun pekerjaan kita, lalu kita tetap tidak lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru disitulah terdapat jaminan rizki, jaminan kecukupan kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, man salla alaiya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.